Karena aku biasanya kalau nulis lagu ya sambil nangis-nangis. Oh iya? Emang lagi parah banget gitu, aku biasanya lari ke studio kayak gitu. Janganlah kita menilai orang dari tampak luarnya aja, karena kita gak pernah tahu apa yang sedang dialami orang itu, apa yang sedang mereka lalui di balik kesenyuman mereka. Grounding sendiri di lantai itu aku sering banget, kayak kadang-kadang ini udah gak ada jalan keluar, kayaknya aku grounding deh. Ya udah aku tiduran di lantai. Mau makan, ya udah makan, langsung kita mau makan itu bisa 7 piring itu bisa banget. Iya. Kalau momen terendah, Banyak karena one of your support system pasti adalah pendekar cahaya Isyana, ya kan? Gimana sih cara dia biasanya menenangkan atau membalance kamu atau mensupport kamu gitu? cara dia ya. Kalau dari banyak pencapaian yang kamu miliki, award, album, lagu, yang mana yang paling memorable atau membanggakan buat kamu? Wow, bingung ya. Sebenarnya semua award yang aku dapatkan sangat memorable ya, sangat aku syukuri gitu. Cuman yang benar-benar jadi turning point aku tuh yang tahun 2008 itu sih. Waktu aku masih kecil. Di situ aku kayak ngerasa, wih, pertama kali ini kan bisa ya kayak gitu sampai ke titik itu ya. Di situ itu nggak pernah akan aku lupakan lah gitu. Iya, dan diapresiasi ya. Maksudnya itu kan untuk talent show itu kan sesuatu bakat yang jarang, bukan mainstream kan sebenarnya. Mainkan alat musik dengan seperti itu, alat musik elektron gitu. Oke. Kalau momen terendah, banyak karena pusing. Aduh, kadang-kadang tuh saking momen terendah itu kadang-kadang apa ya? Perasaan-perasaan itu tuh suka muncul tanpa udah nggak ada alasan lagi. Nggak kayak kenapa udah nggak bisa, itu tuh udah tumpukan dari banyak sekali hal yang pada akhirnya kadang-kadang kalau lagi ke trigger ya muncullah itu anxiety itu tuh bisa muncul. Tapi kalau ditanya kenapa lagi itu juga udah bingung kenapa gitu. Tapi bagaimana kamu biasanya, how do you deal with that? Maksudnya setiap kali kamu, kan sometimes kita as a person, sebagai manusia kan kita mulai kerasa nih kita lagi ada di bawah, dan kita membiarkan diri kita terus terbawa. Betul. Iya kan? Menikmati kesedihan gitu kan. Tapi kan ada titik di mana kita sadar nggak boleh kayak gini nih gitu kan, harus that's it gitu kan, harus bangkit lagi. Nah jadi biasanya how do you pick yourself up? Bagaimana cara kamu bangkit? Salah satunya sih dengan nulis lagu ya. Okay. Itu gitu tuh kayak terapi sih buat aku. Nulis lagu tuh benar-benar terapi, karena aku biasanya kalau nulis lagu ya sambil nangis-nangis. Oh iya? Emang lagi parah banget gitu, aku biasanya lari ke studio kayak gitu tulis. Unlock the Key kan kayak gitu ya nulisnya. Set me free from the darkness gitu. Tulis dulu aja pokoknya. Kadang-kadang tuh pokoknya wah kayak gitulah. Ya kacau balau juga, tapi ya setelah itu udah mulai reda, kayak ya lumayan ya gitu. Tapi kadang-kadang juga kalau misalkan kan Unlock the Key udah keluar tapi muncul lagi tuh trigger gitu, ngapain lagi ya? Ya biasanya aku lari ke suami lah gitu. Karena kan suami juga sangat tertarik juga kan dengan kesehatan mental. Dia juga pengen ngambil spesialisnya nanti psikiatri juga kan. Oh, that's nice. Jadi bisa banyak dapat bantuan dan pertolongan dari suami lah gitu. Iya. Dan musik menjadi salah satu cara sebenarnya untuk menterapi dan mendetoks. Buat aku sih pribadi iya. Dengan ngeluarin menulis lagu tuh iya gitu. Iya, dan buat yang mendengarkan pun juga. Maksudnya sometimes kadang-kadang musik itu kan menjadi, kadang-kadang mungkin gak semua orang bisa mengeluarkan dan mengekspresikan apa yang dia rasakan dan membuat musik. Tapi ketika kita mendengarkan sesuatu yang memang sangat relate banget gitu, bisa kerasa, itu juga menjadi menjadi merepresent suasana hati, pikiran, jiwa. Yang tadinya nggak bisa nangis denger musik jadi ikutan netesin air mata. Ya bisa kayak gitu juga sih kadang-kadang. Iya, tapi aku jarang banget loh kalau dengerin lagu hardcore gitu, tapi buat nangis. Sampai tersentuh. Biasanya kan kalau kita ya dengerin lagu sedih, of course lah. Iya. Tapi salah satu lagu yang membuat aku terharu sampai sedikit menitikkan air mata itu Sikap Duniawi. Oh, terima kasih. Itu kenceng suaranya, tapi itu bisa buat tapi
bisa kerasa lah di hati. Terima kasih. Ya serius. Jadi buat yang belum nonton harus nonton, harus denger lagunya. Iya, pokoknya di semua digital platform sudah ada. Iya. Aku aja kalau bawain live masih sering nangis kok. Aku yang tadinya orang yang nggak bisa nangis gitu ya, maksudnya keras gitu sampai habis album Lexicon ini. Turning point juga, jadi tapi nangis terus sekarang jadinya. Tapi ya udahlah, aku bilang ya udahlah, jangan ditahan-tahan juga, lewatin aja, ini pasti akan ada fasenya. Ya gini ntar juga akan lewat gitu. Nangis terus kayak ya Allah nih, kenapa ya, kadang-kadang tuh udah happy, oke siap nih mau nyanyiin lagu Lexi. Pas udah di titik ada intronya mulai, langsung kan tricalling tuh semua kayak gimana ya, jadinya keriput suaranya. Ya udahlah, nggak apa-apa deh. Iya. What triggers that? Apakah rasa? Karena aku selalu mengingat-ingat ya, nih Lexicon nih, karena langsung ingat-ingat lagi aja cerita di balik lagu itu, bagaimana Lexicon membantu aku dalam menyelesaikan satu permasalahan dalam hidup aku, gitu-gitu kan, jadi kayak masih overwhelming banget aja lah sama album ini. Iya, that's good. Semoga pandemi segera berakhir, jadi bisa konser, benar-benar bisa men-showcase Lexiconnya. Betul, karena aku sangat butuh penonton juga sih saat menampilkan Lexicon, apalagi Unlock the Key gitu. Memang harus butuh penonton sih. Kalau virtual tuh akan terasa berbeda. Aduh, beda banget deh pokoknya. Soon. Amin. Oke, nasihat apa dari nasihat yang paling diingat, nasihat terbaik yang pernah kamu dapatkan dalam hidup yang selalu diingat? Nasihat ini akan selalu aku bilang. Jadi aku selalu diajarkan untuk tidak menilai orang dari tampak luarnya aja gitu. Karena setiap manusia itu unik ya, dengan kompleksitas dan dinamika kehidupan mereka masing-masing. Jadi janganlah kita menilai orang dari tampak luarnya aja, karena kita gak pernah tahu apa yang sedang dialami orang itu, apa yang sedang mereka lalui di balik kesenyuman mereka gitu, di balik kondisi mereka sekarang gitu, yang kita lihat dari luar atau baru pertama kali, kita nggak pernah tahu di baliknya. Jadi aku selalu mencoba menjadi orang yang netral dan objektif gitu. Jadi itu yang selalu aku tanamkan pada diri aku gitu. Itu sih. Iya, kalau ada orang bilang don't judge the book by its cover. Ya itu, very true. Tapi in the first place ya don't even judge at all gitu ya kan. Iya. Ya udahlah gitu, tiap manusia unik. Tiap manusia unik gitu. Dan untuk setiap hal yang mereka lakukan juga pasti ada hal-hal yang pernah dia lalui yang membuat dia melakukan hal itu. Gitu kan. Oke. Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu dan bertemu dengan kamu yang masih muda waktu dulu, nasihat apa yang kamu pengen kasih ke Isyana? Nasihat? Apa ya nasihat? Wah, nasihat sih. Duh, orangnya udah suka lupa. Pokoknya sih aku pengen bilang terima kasih ya sudah bertahan sampai sudah bertahan, itu mah di aku sekarang ya. Waktu aku dulu ketemu waktu Isyana pas SMP atau SMA deh. Nah, kamu pengen bilang apa ke dia? Nasihat apa? Aku mau bilang kalau nggak ada Isyana yang dulu, nggak akan ada Isyana yang sekarang sih. Jadi aku berterima kasih banget sih sama Isyana yang dulu, dengan karakternya Isyana yang dulu gitu. Kalau nggak ada dia, aku nggak akan pernah belajar gimana jadi orang yang jauh lebih baik sekarang gitu. Itu sih. Gimana jadi orang yang lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih apa lagi ya? Lebih baik secara keseluruhan gitu. Itu aja sih. Iya. Kalau nggak ada Isyana yang dulu ya nggak mungkin ada yang sekarang, ya kan? Ya, dan begitu juga ditunggu Isyana di masa depan. Iya, amin. Oke, terakhir berarti pesan kamu untuk semua orang yang mungkin sekarang sedang mengalami fase-fase darkness, kegelisahan gitu kan, antara gejolak gitu kan, peperangan pikiran batin gitu. Apa message dan pesan kamu untuk mereka-mereka yang mungkin sekarang sedang mengalami peperangan dan kegelisahan itu? Berarti itu message buat aku sendiri juga dong. Gila, aku lagi bingung juga sekarang ya. Iya saran
coping mechanism orang kan pasti berbeda-beda ya. Cuman aku sarankan kita mencari coping mechanism yang baik, yang bagus gitu. Jangan yang menyakiti atau melukai diri kita lah gitu. Lagi-lagi yuk kita berani hadapi rasa takut, rasa gagal itu. Kita ya ambil pembelajaran lah dari apa yang kita lewati sekarang gitu. Kegelapan yang kita lewati, jadikan itu pembelajaran hidup. Dan apa ya itu adalah perjalanan hidup kita, proses perjalanan hidup kita. Tetap fokus pada titik goals kalian. Kemudian apa lagi ya, kalian juga harus memiliki support system yang baik. Menurut aku itu sangat berdampak ya kalau kalian ya maksudnya surround yourself with orang-orang yang orang-orang yang sangat suportif terhadap kalian gitu, karena itu sangat berdampak menurut aku. Itu aja, semangat lah, di setiap kegelapan pasti akan ada titik terang baru, di setiap permasalahan akan ada jalan keluar. Yang penting kalian percaya dan berani menghadapi itu. Yes, gitu. Ambil kembali cahaya itu, ambil kembali. Unlock your key and take back your light. Wow. Oke. Gara-gara tadi kamu bilang support system, aku jadi pengen penasaran satu pertanyaan lagi terakhir. Boleh dong Kak. Okay. I believe one of your support system pasti adalah pendekar cahaya Isyana, ya kan? Gimana sih cara dia biasanya menenangkan atau membalance kamu atau mensupport kamu gitu? Cara dia ya beda, tergantung suasana ya. Kadang-kadang kalau memang pada saat itu ya aku cuma pengen nangis ya, jadi temenin aja cukup buat aku. Yang penting saat aku menangis, saat aku gorowokan kayak gitu ya, dia ada di samping aku cukup. Dia udah tahu lah bagaimana cara apa yang aku perlukan. Kan beda-beda ya orang gitu. Kalau aku cuma butuh satu, ditemenin aja sih yang penting. Ya asal aku ngomong apapun gitu ya, nangis-nangis, stres apa segala macem, grounding sendiri di lantai itu aku sering banget. Kayak kadang-kadang ini udah gak ada jalan keluar, kayaknya aku grounding deh. Ya udah aku tiduran di lantai, kembali ke alam lagi gitu kayak untuk ngilangin semua energi yang negatif itu. Literally grounding di lantai, benar-benar di lantai. Gitu aja gitu, sambil nangis atau apa, temenin gitu. Terus misalkan terkadang aku nanya, kalau aku lagi pengen nanya gitu, kenapa ya gini, dia akan menjawab. Dia akan memberikan masukan-masukan yang menurut aku kayak oh iya benar juga kayak gitu. Jadi emang tergantung suasananya juga. Kadang-kadang kayak ya udah mau apa gitu, mau makan ya udah makan, langsung kita mau makan itu bisa 7 piring itu bisa banget. Masa sih? Iya aku bisa kayak gitu. Jadi ya tergantung aja suasana. Dia sangat adaptif lah orangnya. Oke. Dan percaya bahwa kamu juga pasti punya pendekar cahaya kamu sendiri. Pasti punya. Yang akan selalu menemani kamu di saat-saat susah, apalagi di tengah-tengah kegelapan saat ini. Benar nggak? Yes. Oke. So thank you sekali lagi buat Isyana. Thank you for sharing your life story. Thank you juga sudah membuat karya-karya yang epic, yang berbeda. Amin. Yang kalau didengar di kuping tuh beda banget dari lagu-lagu yang biasanya masuk. Jadi bukan cuma numpang lewat, tapi benar-benar kayak buat mikir dan diulang lagi, pengen ini apa ya? Itu is very interesting sih. Terapi musik sebenarnya, terapi hati, terapi jiwa. Oke, sukses buat album berikutnya juga. Sukses buat lagunya. Salam buat pendekar cahaya. Siap, nanti disalamin. Oke, yes. Dan friends, seperti saya bilang, setiap orang punya cerita, setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Semoga cerita dari Isyana hari ini bisa membawa pelajaran berharga buat kamu semua. Apapun yang terjadi, tetaplah berjalan, fight till the end and never give up. Fight till the end and never give up. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.